Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Hari ini kami mengajak Anda untuk berbincang-bincang. Permasalahannya sepertinya sederhana, tetapi kalau diabaikan bisa-bisa menjadi masalah besar bagi kita semua. Kalau Anda merasakan ada perubahan saat ini di mana asap terasa pekat, kemudian langit terasa kelabu, udara pun terasa panas, apa yang terjadi dengan Kalimantan Barat? Kemaraukah? Kalau memang permasalahannya adalah kemarau, kenapa produksi asap hanya terjadi di beberapa tempat, sementara yang namanya musim kemarau di seluruh wilayah di Indonesia merasakan hal itu? Apa yang berbeda di Kalimantan Barat dan mengapa produksi asap tidak pernah berhenti dari tahun ke tahun? Tidak tanggung-tanggung 4 narasumber kami hadirkan dari berbagai institusi. Tentu saja tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan kebakaran lahan dan hutan atau Karhutla. Mudah-mudahan bisa selesai di dialog ini. Kita sapa 4 narasumber yang sudah hadir di sini. Kami sapa yang pertama, tepat di sebelah kanan saya ada Bapak Daniel selaku Ketua Satgas Informasi dan Data Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Selamat siang, Pak Daniel. Selamat siang. Rasanya tidak asing Pak Daniel hadir di sini hampir setiap tahun dan permasalahan yang diangkat adalah kurang lebih sama. Betul. Mudah-mudahan tahun depan kita tidak ketemu lagi untuk bahas ini, Pak. Baik, selanjutnya ada Bapak Adiani selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sebelahnya juga ada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Barat, Bapak Heronimus Hero. Selamat siang Bapak. Siang, ya. Dan satu lagi yang tidak ketinggalan dan tidak kalah penting untuk kita tahu informasinya adalah Bapak Sutikno, Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Spadio. Selamat siang. Selamat siang. 4 narasumber langsung kami hadirkan karena menurut kami permasalahan ini tidak sederhana, sehingga semua harus keroyokan untuk membahas hal ini. Pertanyaan pertama saya ke BMKG dulu. Bicara tentang cuaca, sangat dibutuhkan informasi dari BMKG terkait cuaca seperti apa. Seperti yang saya katakan tadi, apakah kita sudah ada di musim kemarau? Karena mungkin berbeda dengan Pulau Jawa dan pulau lainnya, cuaca itu jelas kemarau dan hujan gitu ya. Sementara kita sepertinya perasaan udah kemarau kok kemarin hujan gitu. Bagaimana? Silakan. Memang saat ini memang terasa sangat panas sekali ya. Tercatat dari pantauan suhu udara aja sudah mulai ekstrim itu sekitar mulai tanggal 23 Juli yang lalu, artinya sekarang udah sekitar semingguan ya merasakan suhu ekstrim di Kalbar ini. Batas ekstrim kita tetapkan di sekitar Kalbar itu 35,3 dan kemarin itu sudah mencapai 36,5, artinya udah cukup jauh ya suhu udaranya. Terus kemudian pantauan curah hujannya, memang curah hujan intensitas sedang hingga lebat itu terakhir memang sudah terjadi sekitar 40 hari yang lalu. Memang sudah sangat lama sekali. Nah, setelah 40 hari itu sebenarnya dalam rentang 40 hari sebenarnya ada hujan, namun hujannya itu intensitasnya rendah dan juga tidak merata. Makanya panas di Kalbar ini saat ini terasa sangat kuat sekali. Iya. Kemudian kalau bicara tentang cuaca panas, kapan sih dinyatakan kemarau dan apakah ada musim kemarau di Kalimantan Barat? Ada. Untuk wilayah Kalbar sebenarnya hanya sebagian wilayah saja yang dinyatakan zona musim ya. Atau zona musim itu dia itu jelas gitu batas musim kemarau dan musim penghujannya. Sebagian besarnya itu tidak jelas batas musim hujan dan kemaraunya karena seringkali di Kalbar itu dalam 1 bulan itu selalu ada hujan, selalu ada hujannya. Bahkan dari catatan kita hanya di bulan Agustus tahun 97 itu yang sama sekali tidak ada hujan, artinya bulan lainnya itu selalu ada hujan. Kemudian kriteria disebut musim kemarau ya, karena saat ini kita kemarau, itu ketika curah hujan dalam 10 hari atau 1 dasarian itu nilainya kurang dari 50 mili. Dan itu terjadi selama 3 dasarian berturut-turut. Nah, sekarang kita itu sudah sekitar 40 hari, artinya sudah terjadi sekitar 40 hari itu kita keringnya. Namun diprediksi dalam waktu dekat ini sudah akan ada hujan, jadi semoga ini tidak akan berkepanjangan. Jadi saat ini di akhir Juli ini adalah puncak-puncaknya kering kalau menurut kami di Kalbar. Baik, saya ke 2 kepala dinas yang berkenan hadir di sini dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Perkebunan. Ini adalah 2 kepala dinas yang terasa paling sering dibicarakan ketika adanya Karhutla. Saya ke Pak Diani dulu. Pak Di, bagaimana menyikapi Karhutla yang tidak pernah selesai di Kalimantan Barat? Baik, sebenarnya memang Kalbar ini dengan luas 14 juta hektar ini ya,
dengan tadi udah disampaikan Pak Tino bahwa musim itu berpengaruh. Betul. Terhadap kondisi ya Kalimantan Barat. Nah tentu pada saat beberapa waktu pasti ada terjadi pembukaan lahan, baik itu oleh masyarakat maupun mungkin oleh ya tanda petik beberapa kegiatan perusahaan perkebunan atau pertanian besar. Nah ini memang rutin dan ini juga terjadi udah dari beberapa tahun yang lalu. Saya di Dinas LH ini dari tahun 96 dan pada saat tahun 98 itu terjadi kebakaran sangat luas, sangat besar dan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena memang teknologinya belum ada dan itu pada saat itu memang kita tidak bisa berbuat apa-apa dan tentu walaupun sudah ada namanya tim Pusdal Karhutla gitu. Nah, tapi itu tentu tidak bisa kita atasi maksimal. Nah, setelah berjalannya waktu kemudian kita bisa melakukan beberapa upaya. Antara lain adalah kita melakukan sosialisasi, kemudian memperkuat SDM kita, kemudian setelah itu kita berjalan terus dan tentu ini menjadi perhatian kita dan setiap tahun memang terjadi terus. Nah, antisipasinya apa itu? Kita sudah mencoba mengantisipasi. Seperti di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, kita pernah membuat kebijakan, artinya aturan tentang kebakaran hutan dan lahan. Kemudian kedua, kita sudah memperingati, di bulan April kita sudah memperingati, yaitu kita membuat surat kepada semua pelaku usaha di Kalbar. Kemudian kita juga sudah membuat surat kepada Bupati dan Wali Kota untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Tindakan preventif itu sudah ada. Sudah ada. Tetapi ternyata masih saja. Baik, ini kalau Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah beberapa kejadian kebakaran lahan yang ada di Kalimantan Barat. Tentu nanti kita akan bertanya langsung kepada BPBD apa yang sudah dilakukan. Tapi saya masih punya pertanyaan untuk Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan. Pak Hero, kalau ada kalimat yang menyatakan bahwa membuka lahan untuk perkebunan dan untuk pertanian itu adalah satu-satunya sebab terjadinya karhutla, Anda punya sanggahan tidak? Tentu punya, karena penggunaan lahan ini kan banyak sekali. Hampir semua sektor ekonomi kalau ketika harus menggunakan areal tertentu dia buka lahan prinsipnya. Tapi khusus di perkebunan, kita bicara perkebunan ini bicara wilayah kerja, ya, komoditinya. Nah, kalau di pertanian ini kan rumpunnya banyak. Rumpunnya ada pangan, ada kebun, ada ternak, ada hortikultura, nah seperti itu. Namun secara umum memang menggunakan lahan untuk areal aktivitasnya. Tapi di subsektor lain juga menggunakan lahan, properti juga menggunakan lahan, kehutanan juga menggunakan lahan, tambang juga prinsipnya hampir semua aktivitas ekonomi menggunakan lahan, kecuali yang sektor ekonomi yang IT ya, menggunakan Nah, jadi bicara tentang kebakaran lahan dan hutan ini ya, kita memang sesuai kewenangannya kami di perkebunan memang dalam Undang-Undang Perkebunan memang tidak boleh membuka lahan dengan membakar, memang tidak dibolehkan. Namun ya, kenapa beberapa hal terjadi ya? Ketika masyarakat membuka, yang artinya mandiri ya, tanpa izin atau apa, nah itu yang kemungkinan besar bisa terjadi, khusus di komoditi kebun ya dalam hal ini. Tadi saya katakan komoditi lain juga mungkin membuka ya. Nah, khusus lagi di konsesi perkebunan, nah itu hukumnya haram membuka lahan. Karena dari sejak awal membuka lahan ya sampai pada saat operasional diharamkan menggunakan pembakaran. Karena kalau sudah ada kebakaran lahan ya izinnya akan dicabut. Jadi tidak mungkin orang berusaha supaya izinnya dicabut, itu saja intinya. Artinya kalau aturan itu dipatuhi oleh orang-orang yang terkait di perkebunan, maka pembakaran lahan bukan terjadi karena membuka lahan untuk perkebunan. Itu yang disampaikan. Oke, baik, saya ke BPBD.
bagaimana kita dengar Pak Sutikno tadi menyatakan bahwa sebentar lagi akan ada hujan. Tentu kita berharap mudah-mudahan sebentar lagi itu benar-benar dalam waktu singkat sehingga apa yang kita rasakan asap yang ada sekarang bisa hilang. Tetapi Bapak setuju tidak sih kalau kemudian masyarakat menyatakan yang bisa menyelesaikan permasalahan kebakaran lahan dan hutan itu hanya hujan. Manusia hanya bisa berdoa, berharap dan tidak bisa melakukan apapun. BPBD. Ya. Yang pertama, saya menggarisbawahi bahwa kebakaran hutan dan lahan itu tidak bisa tidak ada. Baik. Selama manusia ada di muka bumi, pasti ada. Tugas kita bukan menghilangkan, tapi meminimalkan. Meminimalkan karhutla. Di lapangan kita memang melihat modifikasi apapun yang kita lakukan, memang itu terbatas untuk bisa membuat api itu padam secara total. Apalagi misalnya di daerah-daerah yang lahannya gambut, itu tidak mudah. Jadi saya sependapat hanya hujan dengan intensitas lebat dan lama yang bisa membantu kita secara signifikan. Apalagi misalnya operasi-operasi pemadaman yang dilakukan menggunakan nozzle, semprot dengan kedalaman gambut yang bervariasi dari 1 sampai 6 meter, itu tidak akan mudah memadamkan api di lahan gambut. Berbeda dengan lahan mineral. Gitu. Dan sayangnya, atau ini anugerah, kita memiliki lahan gambut yang sangat luas. Ya, perspektif kita mau melihat itu dari sisi anugerah atau bukan, itu tergantung bagaimana kita mengelola dan memanfaatkannya. Betul. Baik, Pak Tikno. Saya tadi nyatakan dari awal, kemarau itu bukan hanya dialami oleh Kalimantan Barat. Seluruh pulau, seluruh wilayah di Indonesia pun mengalami yang namanya kemarau. Tetapi apa yang berbeda dari kita sehingga kalau kemarau, bahkan kita hanya 40 hari sudah menyatakan bahwa itu kemarau. Kenapa kemudian itu menjadi masih kepala dinas dan bahkan gubernur pun sudah saling bertemu untuk menyelesaikan masalah ini, karena ini bukan masalah sederhana begitu ya. Kenapa tidak dialami di pulau-pulau lain? Iya, berarti itu kan menyimpulkan ya bahwasanya kemarau atau alam itu bukanlah salah satu penyebab satu-satunya. Jadi faktor manusianya kan kemungkinan kan. Jadi faktor alam ya nyatanya di Jawa juga nggak ada kebakaran. Betul, itu maksud saya. Gitu. Ya. Ternyata tidak ada kebakaran. Jadi bisa jadi faktor lainnya kan terus. Sehingga ini tadi campur tangan manusia untuk menyelesaikan masalah ini itu penting. Kita bicara hotspot, sudah seperti apa sih hotspot di Kalimantan Barat yang katanya cukup mengkhawatirkan? Iya. Hotspot memang di bulan Juli ini itu sudah meningkat sangat signifikan sekali. Total sudah untuk di Juli aja itu sudah lebih dari 4.000 titik di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Namun dengan berbagai tingkat kepercayaan ya, ada rendah, menengah, dan tinggi. Untuk titik yang paling banyak itu ada di Kabupaten Sanggau, karena Sanggau kan wilayahnya luas sekali. Sanggau, terus kemudian Mempawah, Sambas, Bengkayang, dan sekitarnya. Justru malah Kabupaten Kuburaya yang biasanya itu cukup banyak itu agak rendah. Ada di tadi pengolahan kami tadi ada di nomor 7 untuk di Kalbar ini. Nah, terus kemudian untuk terus diwaspadai bahwasanya dari data pantauan titik panas kita selama 10 tahun terakhir, titik panas maksimum itu selalu terjadi di bulan Agustus atau September. Tidak pernah terjadi maksimumnya itu di bulan Juli, itu tidak pernah. Artinya ke depan kita masih tetap harus waspada, walaupun tadi saya katakan di awal Agustus nanti sudah mulai akan ada hujan. Akan ada hujan di bulan Agustus, tetapi tidak menutup kemungkinan hotspot itu masih akan terus ada karena titik puncaknya ada di bulan Agustus, seperti itu? Karena data 10 tahun terakhir mengatakan demikian, selalu di Agustus atau September. Oke, baik. Saya masih menahan Bapak-Bapak Kadis, saya langsung ke BPBD dulu. Apa yang akan disiapkan oleh BPBD? Ini hotspot sudah jelas nih, secara keilmuan sudah dinyatakan bahwa di bulan Agustus adalah titik tertingginya hotspot. BPBD sudah nyiapkan apa nih? Ya, jadi begitu kita mendapatkan informasi dari BMKG, ada sejumlah antisipasi yang sudah dilakukan oleh BPBD. Baik. Yang pertama kita menetapkan status siaga. Oke. Jadi status siaga ini tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi kita mendorong seluruh kabupaten dan kota untuk menetapkan status siaga, karena status siaga ini harus diikuti dengan pembentukan komando.
Nah, ketika ada pembentukan komando, maka siapa yang berbuat apa, itu semua tergambar dalam komando. Tetapi bagaimana mungkin misalnya kita bisa melakukan antisipasi karhutla kalau statusnya tidak ditetapkan, karena tidak ada orang siapa berbuat apa begitu ya kan. Akhirnya kan sporadis penanganannya begitu. Nah, puji Tuhan sekarang sudah ada 6 kabupaten yang menetapkan status siaga. Berarti masih ada sekian kabupaten, ya mungkin masih mudah-mudahan yang belum menetapkan ini masih aman. Ya kan? Baik, penetapan status siaga itu berdasarkan titik hotspot yang semakin banyak dan semakin tinggi. Itu salah satu bahan pertimbangan, ya kan, untuk kita menetapkan status. Dan sudah ada 2 kabupaten yang menetapkan tanggap darurat sekarang, Kubu Raya dengan Mempawah. Kubu Raya patut diacungi jempol ya, karena di angka yang ke-7, tetapi menetapkan status siaga begitu ya, tanggap darurat malah gitu. Iya, begini, jadi SK status ini sebenarnya tidak boleh dimaknai, wah ini daerah kita sudah dalam tanda petik rawan. Ini seperti itu. Tidak boleh berpikir seperti itu, tapi itu salah satu, ya kan. Tetapi yang lebih penting adalah status ini sebetulnya persoalan administrasi. Karena ketika pemerintah daerah atau pemerintah provinsi tidak menetapkan status, maka pergeseran logistik, pergeseran personil, termasuk bantuan dari luar itu tidak bisa kita gerakkan. Itu persoalan administrasi. Dan kekuatan yang dimiliki BMKG untuk menghimbau kabupaten kota untuk menyiapkan meningkatkan status siaga bahkan tanggap darurat punya. Ya, saya kira BMKG ini adalah salah satu kitab suci orang BPBD untuk menentukan. Kalau tidak ada referensi atau dari BMKG, tidak bisa kita berbuat apa-apa. Berarti masih aman. Ya. Baik, saya minta tanggapan dari kedua kadis, singkat saja karena kita jeda sejenak. Bagaimana tanggapan untuk kepala dinas ataupun katakanlah kabupaten-kabupaten yang sudah menyatakan dirinya tanggap darurat, bagaimana menyatakan dirinya siaga, Pak Adi dulu. Ya, jadi memang dengan adanya penetapan siaga ini kami di tingkat tapak lebih enak berkoordinasi. Oh baik, karena, ada pengaruhnya ternyata? Ya, ternyata banyak berpengaruhnya karena kami tidak bisa kerja sendiri untuk memadamkan api. Dengan penetapan status inilah maka kami kerjasama nih. Kami dengan dibantu 17 KPH, Manggala Agni, TNI, kemudian kepolisian, Badan Penanggulangan Bencana, dan masyarakat peduli api, semua satu kesatuan untuk melakukan pemadaman. Jadi dengan adanya satgas tersebut atau dengan adanya SK tersebut, maka kita bisa melakukan upaya bersama-sama. Dan saya tambahkan lagi tadi, memang kenapa ini menjadi perhatian kita juga nih tadi. Sudah disampaikan bahwa kenapa sih yang terbakar nih bukan 38 provinsi, itu hanya provinsi ini saja. Memang karena kebakaran ini akibat dari kebakaran yang tidak sempurna maka timbul asap. Yang menjadi persoalan karena ada asap. Nah, kenapa terjadi asap? Nah, ternyata kebakaran ini seperti di Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng itu karena lahan gambut juga lahan terluas di tempat-tempat beberapa daerah terbakar. Sehingga pada gambut itu terbakar, maka asaplah yang timbul. Artinya terjawab kenapa kemarau ada di semua wilayah, tetapi tidak semuanya memproduksi asap karena terkait bahan gambutnya. Baik, Pak Hero, jangan jawab dulu pertanyaan yang sama, nanti kita jawab sejenak. Dan pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami. Kami masih akan kembali sejenak berikut ini. Baik, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Saya langsung kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Barat. Tadi kita sudah mendengar bagaimana BPBD sangat mengapresiasi pemerintah daerah, baik kabupaten kota yang sudah menaikkan level mereka. Dan ini menjadi satu hal yang positif karena ada tindakan lanjutannya. Nah, Anda melihat seperti apa bagi kabupaten-kabupaten yang mungkin belum atau yang sudah, tanggapan keduanya? Kami tentu bicara tentang wewenang kami di perkebunan. Memang tadi sempat dikatakan analisis BMKG, kitab sucinya Badan Penanggulangan Bencana benar. Kami di perkebunan begitu mendapatkan, kan setiap periode tertentu, setiap bulan, BMKG kan ada mengirimkan laporan ke sektor terkait termasuk kami. Nah, jadi begitu lihat ada kemungkinan kemarau, kami sudah langsung menyurati ke dinas kami dulu yang di kabupaten. Supaya mengantisipasi hal-hal yang bisa menyebabkan kebakaran lahan dan kebun. Nah, bicara tentang kebakaran lahan dan kebun ini, tentu kami punya kepentingan yang sangat strategis karena itu tadi mengingatkan
bahwa haram hukumnya di konsesi terutama ya untuk membuka lahan dengan membakar. Tapi pembinaan perkebunan kan tidak ke perusahaan saja, tapi ke masyarakat yang mandiri. Itu juga diingatkan. Jadi kita sudah mengingatkan tahun 2025 ini, kondisi tanggap darurat Juli umpamanya, kami sejak awal mendapat informasi ada kemungkinan musim kering, bulan Februari, tanggal 18 Februari kita sudah menyurati semua kabupaten. Tetapi melalui kepala dinas dulu. Ketika status tanggap darurat kami perkuat juga mengingatkan ke kepala daerah suratnya. Kenapa seperti itu? Itu tadi pekerjaan administrasi menentukan gencar atau tidaknya kita menanggulangi kebakaran lahan dan kebun ini. Saya tertarik dengan kata-kata Pak Heru. Ini haram hukumnya, begitu ya. Artinya aturan undang-undang yang membolehkan membakar lahan untuk katakanlah itu sebagai kearifan lokal, kemudian mungkin budaya yang tidak bisa terpisahkan dari masyarakat, itu tidak termasuk di perkebunan. Atau ada klausul tertentu? Nah tadi bicara aturan yang kearifan lokal beda dengan yang kami ini yang pembinaan perkebunan di konsesi. Kalau konsesi memang diharamkan. Tidak bolehkan memang. Nah itu tadi yang peraturan yang menyangkut kearifan lokal itu untuk mengakomodir masyarakat sekitar yang memang faktanya mereka masih beraktivitas membuka lahan untuk kegiatan pertanian, ya, yang masih membuka dengan membakar. Makanya muncullah peraturan daerah itu untuk mengakomodir masyarakat. Tapi bukan untuk perusahaan yang memiliki konsesi, bukan. Itu haram yang saya sebut tadi seperti itu. Baik, saya minta tanggapan Pak Adi deh, karena tadi Pak Adi sedikit menimpali begitu. Bagaimana membaca peraturan ini? Tidakkah itu menjadi celah? Kenapa tidak kemudian ditiadakan saja kata-kata kearifan lokal, kata-kata budaya setempat? Kenapa tidak ditiadakan saja sehingga apapun dan siapapun tidak boleh membuka lahan dengan cara membakar? Toh itu membantu BPBD. Baik. Jadi gini, aturan dibuat ini kan memang untuk masyarakat juga. Nah, dan sebelum aturan dibuat kan tentu para penggodok daripada aturan itu kan juga melihat di tingkat tapak. Benar enggak nih masyarakat? Nah ternyata ya di Kalimantan Barat salah satunya itu ternyata budaya membakar itu udah dari sejak zaman dulu. Nah itu udah peradaban sehingga dikatakanlah kearifan lokal. Nah kearifan lokal tapi dibatasi. Masyarakat boleh bakar tapi maksimal 2 hektar. Nah itu salah satunya. Kedua, boleh bakar tapi tidak boleh di lahan gambut. Bakar harus dijaga. Bakar tapi tidak di musim kemarau. Untuk menentukan musim kemarau dari mana? Dari BMKG lagi nih, kitab suci kita nih. Jadi ada beberapa persyaratan dia boleh bakar. Dan harus bakar, harus lapor ke kadus atau kades tempat. Tapi kalau untuk perusahaan memang diharamkan. Dan tidak mungkin perusahaan mengkambing hitamkan dan menggunakan masyarakat sebagai cara mereka membakar lahan untuk perusahaannya? Bisa jadi. Dan selama ini yang kita temukan salah satu seperti itu. Ya kan, di situ kan itu celahnya begitu. Sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk keuntungan mereka begitu. Kalau tidak ada itu kan harusnya tidak pernah terjadi kebakaran lahan. Pak Heru, mau nambahin? Kalau saya itu belum juga bisa diputuskan bahwa itu mengkambing hitamkan. Karena banyak fakta. Kita kan setiap prosedur terjadinya umpama terindikasi ada hotspot. Kita kan sama-sama nih sekarang nih sudah dalam satgas besar. Setiap pagi malam briefing nih. Ketika ada indikasi hotspot, kita kan langsung konfirmasi. Konfirmasi ke tingkat lapangan terutama yang punya konsesi. Nah itu tadi bicara tentang konsesi artinya kan pemerintah sudah mempercayakan tanggung jawabnya di perusahaan tersebut untuk menjaga dan mencegah supaya tidak terjadi kebakaran lahan. Apapun alasannya, mengkambing hitam kah, kambing putih kah, kalau sudah terjadi dalam peta areal mereka tanggung jawab. Mereka harus tanggung jawab. Makanya kita dalam undang-undangnya bahkan konsesi ini selain menjaga wilayah konsesi mereka juga membantu memadamkan jika terjadi kebakaran lain yang terdekat mereka. Paradigma kita dengan adanya kehadiran perusahaan ini itu adalah sebenarnya andalan kita juga untuk melindungi lahan dari kebakaran karena mereka punya regu damkar yang paling dekat dengan lokasi ya mereka. Nah jadi seringkali memang
yang tadi mengkambing hitamkan seperti itu ya. Karena batasan konsesi ini kan ribuan hektar. Tidak semua konsesi itu sudah ditanam. Ada yang bagi masyarakat itu seperti masih terbuka. Nah, itulah celah yang mungkin sejauh ini kita berdasarkan verifikasi lapangan, ada masyarakat yang buka 1 hektar, 2 hektar untuk nanam ubi macam-macam, ternyata masuk konsesi. Nah, itu mereka ya karena hitam putih 0 atau 1 poinnya ya, karena terjadi konsesi, mereka harus bertanggungjawabkan. Nah, itulah yang jadi pertimbangan nanti lingkungan hidup kehutanan. Sanksinya apa? Karena yang memberi sanksi di situ. Baik, tahan dulu bicara sanksi. Kita belum ingin memanas-manasi masyarakat atau menakut-nakuti ya. Tetapi saya ke Pak Daniel. Pak Daniel, ada masyarakat yang menyatakan begini, yang namanya hotspot itu ketika sudah sangat berbahaya, tidak perlu ulah campur tangan manusia, begitu, tetapi dia bisa terbakar dengan sendirinya. Bahkan sepuntung rokok pun yang dibuang dengan sembarangan itu bisa menimbulkan api. Benar tidak sih Pak kalimat itu? Atau ini jangan-jangan pembenaran atas kesalahan yang dilakukan? Begini, secara teoritis sebetulnya kebakaran itu terjadi karena ulah manusia 99%. Oke, sisa 1%. Ya kan? Jadi yang faktor alam itu kecil kemungkinan. Baik. Nah, tapi kelalaian manusia ini kan ada yang memang dia betul-betul lalai, ada yang pura-pura lalai. Ya, yang betul-betul yang lalai ini tadi contoh buang puntung rokok. Tapi kalau pengolahan lahan misalnya dia lakukan secara sadar, ini kan pura-pura lalai. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Nah, oleh karena itu kesadaran dalam menjaga karhutla ini tidak bisa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, justru masyarakat. Ini yang mengambil peran lebih banyak dan lebih penting begitu. Mitigasi apapun yang kita buat, regulasi apapun yang kita buat, semua percuma ketika tidak punya persepsi yang sama tentang bencana asap ini. Saya kira demikian, Pak. Tetapi relawan-relawan yang katakanlah warga sekitar yang ketika ada kebakaran ikut memadamkan, itu antusiasnya seperti apa? Pemberdayaan mereka seperti apa? Kita harus akui dan apresiasi selama ini yang kami lihat di BPBD, memang peran masyarakat, apa dia relawan bajunya atau apa pribadi, semua membantu. Ya, itu kita apresiasi ya. Tetapi kan tidak semua orang seperti itu begitu. Ya kan, ada memang yang betul-betul sadar, ada yang memang masa bodoh begitu. Beberapa hari yang lalu misalnya tim kita memadamkan di satu komplek perumahan di perbatasan Kuburaya. Justru orang kompleks santai-santai saja, kita sudah berjibaku, air saja nggak bisa dia keluarkan. Bayangkan kita menyelamatkan dia. Ya kan, ini terjadi di lapangan. Makanya relawan, apakah itu dari kehutanan, perkebunan, BPBD, itu memang orang-orang yang selalu berpikir positif. Sebab kalau mau berpikir negatif bisa stroke dia di situ. Kita justru melindungi mereka, mereka tidak peduli dengan kita. Dan tidak punya kepentingan apapun selain menyelamatkan. Gitu ya. Nah, kita menyelamatkan manusia tanpa melihat batas administrasi dan lain sebagainya. Baik, saya coba ke BMKG lagi. Sebagai kitab sucinya banyak orang, kitab suci itu kan harusnya tidak pernah salah ya. Tetapi BMKG mungkin pernah tidak sih, ataupun ada mungkin kecenderungan sekian persen terhadap kesalahan dari yang namanya perkiraan cuaca. Salah itu selalu ada ya, Mbak ya. Cuma kalau kaitannya dengan karhutla ini, mungkin semua kita yang di instansi kayaknya sudah sepakat gitu ya. Kan kami menerbitkan potensi karhutla yang 7 hari ke depan itu. Nah, kemarin itu memang nampak sebelum terjadi karhutlanya kuat itu, memang nampak warnanya merah sekali itu. Itu udah semuanya udah setuju, itu pasti karhutla. Nah, itu artinya akurasinya itu memang cukup baik banget kalau untuk ya potensi terjadinya karhutla. Termasuklah yang potensi hujan ini kami merasa ya, itu akurasinya sudah sangat baik sekali, bahkan lebih dari 90%. Kami prediksi di awal Agustus nanti berpotensi mulai hujan dan itu keseringannya memang tinggi akurasinya. Dan itu berkepanjangan begitu hujan tersebut atau bagaimana cara melihatnya? Oh, kalau untuk melihatnya kami menggunakan pemodelan. Pemodelan itu sudah ada banyak sekali, banyak negara-negara yang maju ya, itu yang membuat pemodelan-pemodelan seperti itu. Nah, rata-rata hasilnya itu hampir sama, bahwasanya ke depan ini sudah akan mulai ada hujan.
satu dasaran pertama atau 10 hari pertama di Agustus itu sudah mulai cukup banyak hujan, dan 10 hari pertama di bulan Agustus akan banyak sudah hujan. mulai banyak hujan. Di dasaran kedua atau tanggal 11 sampai 20 diprediksi hujannya lebih banyak lagi. Jadi mudah-mudahan karhutla nggak berkepanjangan. Baik, informasi ini menenangkan para pihak tidak sih? Artinya begini, ya udah kita tidak usah lagi rapat, Jadi, tidak usah lagi santai santai saja. saja, hanya tinggal menghitung hari, hanya tinggal 2 hari lagi akan turun hujan, dan hampir dipastikan karhutla tidak terjadi karena titik hotspot sudah mulai berkurang. Seperti itu tidak Bapak-Bapak? Mungkin Pak Ya, Adi dulu. jadi gini, kami melihat. Cara kerjanya seperti apa Jadi sih? kami bekerja berdasarkan hotspot. Baik. Kita sudah mendapatkan data dari Pak Tikno, kemudian dari data itu, kemudian kami setiap hari itu mendapatkan data hotspot yang ada di Kalbar. Contoh, hari kemarin, tanggal 29, kami sudah mendapat data. Itu ada, kalau di data kami dari PUNGI, ada 166 titik. Sebelumnya ada 100 lebih. Dan memang ini signifikan dengan data dari Pak Tikno nih. Ternyata memang dalam waktu seminggu kemarin itu ada 100 lebih semua ini. Nah, berarti sesuai dengan data di lapangan. Dan ini selalu karena tugas kami salah satu Manggala Agni dan KPH, salah satu tugas utama dia adalah perlindungan kawasan hutan. Nah, namanya perlindungan salah satunya untuk mengantisipasi setiap saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan sendiri, Pak Adi. Kebakaran hutan sendiri ini berpengaruh pada luas wilayah hutan yang terus berkurang atau seperti apa? Atau tidak sebenarnya? Nah, sekarang yang terbakar di dalam hutan ini bahwa di dalam kawasan hutan sendiri ada perizinan. Ada perizinan buat masyarakat, namanya perhutanan sosial, ada perizinan untuk BPBH atau konsesi, seperti perkebunan. Nah, dua lokasi ini pasti terbakar juga. Nah, dan sama seperti perkebunan. Kalau perkebunan juga punya untuk mengantisipasi, pertama-tama kami bisa memberi sanksi kepada perusahaan jika untuk antisipasinya punya dia tidak sarana prasarana. Karena memang sudah diatur dalam Permen nomor berapa itu berkenaan dengan persyaratan memiliki sarana prasarana sampai kepada tadi tim kebakaran lahan. Nah, kalau itu tidak ada, udah pasti kita akan memberi sanksi. Dan dari 370-an perusahaan di Kalbar untuk perkebunan semuanya sudah siap dengan peralatan tersebut. Bicara tentang sanksi, berarti masih Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang punya wewenang. Jadi yang punya wewenang kami juga dari kepolisian juga demikian bisa melakukan kewenangan untuk itu, dan ya dari satu minggu ini kami sudah menyegel 3 perusahaan. Nah, mungkin hari ini ada 3 lagi nih. Jadi ini informasi baik atau tidak bagi masyarakat khususnya? Ya sebenarnya kita tidak mau sampai kepada penegakan hukum. Betul. Ya, kita inginkan seperti tadi Pak Daniel sampaikan, kita sosialisasi, preventif. Nah, kalau penegakan hukum itu adalah akhir daripada yang kita lakukan. Nah, kenapa ini misalnya yang kami lakukan ini di konsesi nih? Walaupun sebenarnya tadi udah Pak Heru sampaikan bukan konsesi yang membakar. Nah, mungkin masyarakat yang ketidaktahuan berada di dalam konsesi itu. Nah, jadi untuk mengetahui apakah ada keterlibatan tidak pemegang konsesi di situ atau tidak. Nah, itu yang akan dibicara di pengadilan nanti. Tetapi paling tidak sanksinya sudah diberikan. Sanksi sudah kita berikan. Oke, ini menarik karena artinya merasa memiliki wilayah tersebut juga dirasakan oleh perusahaan-perusahaan. Itu kan yang diharapkan ya Pak ya. Betul. Jadi bukan hanya siapa dulu yang membakar maka dia yang dihukum, tetapi siapapun yang membakar, yang perusahaan yang ada di sekitar situ itu yang akan mendapatkan sanksi. Ya, walaupun sebenarnya misalnya kalau terjadi kebakaran kita lihat nih historisnya. Ini dalam konsesi, misal perkebunan sawit. Nah, pada saat terjadi kebakaran terlibat enggak pihak perusahaan untuk memadamkan? Nah, karena dalam konsesinya, seyogyanya mereka bisa membantu kan. Kemudian ada enggak melaporkan hal itu? Karena di bawah 2 hektar, misalnya seperti itu. Baik, sanksi sudah diberikan. Saya ke Pak Heru terkait pengawasan. Apa yang dilakukan oleh dinas untuk memberikan pengawasan? Ya, kita memang secara melekat inherennya. Setiap periode tertentu mengevaluasi. Karena terutama konsesi ini kan mereka punya perizinan. Dalam proses perizinannya itu salah satu persyaratan tadi itu kesiapsiagaan dalam pengendalian karhutla. Nah,
itu ada sarana prasarananya, ada SDM-nya, ya. Nah, itu yang kita evaluasi. Nah, meskipun tidak musim kemarau, musim hujan pun kita tetap mengevaluasi sebuah perusahaan apakah sudah melengkapi diri dengan sarana prasarana penanggulangan kebakaran lahan, sudah ada regu damkar. Kalau belum, itu yang menjadi bahan penilaian dan menjadi bahan rekomendasi kepala daerah untuk memberikan teguran. Dalam periode tertentu kalau tidak dilengkapi, itu ancamannya kan dicabut. Makanya saya katakan tadi, bicara tentang kebakaran lahan di kawasan konsesi, baik mulai pembukaan sampai operasional, artinya selama perusahaan itu operasional, itu haram. Terjadinya hal-hal seperti itu tadi banyak faktor. Nah, salah satunya tadi itu kita perlu mengedukasi juga masyarakat. Dan kita juga tidak bisa langsung tadi ada anggapan kenapa tidak dinolkan saja umpamanya. Karena itu tadi terkait dengan historis peradaban manusia. Faktanya memang di bumi Kalimantan ini dari zaman purba dulu pun mungkin budidaya membuka lahan dengan bakar sudah ada. Makanya kita bertahap, meskipun sekarang masih ada perdanya untuk melindungi mengakomodir, kita tetap berharap nanti zero burning suatu saat nanti. Baik, Pak Heru, sarana dan prasarana serta bahkan hingga adanya tim damkar di setiap perusahaan harusnya ada. Sementara mereka diharamkan untuk membakar lahan. Artinya alat itu memang disiapkan kalau terjadi kebakaran lahan dan hutan di sekitarnya yang bukan dilakukan olehnya. Kan tadi itu mereka bertanggung jawab menjaga. Baik. Sementara probabilitas tadi 99% disebabkan manusia, ada unsur kelalaian. Kan kemungkinan juga terjadi. Karena hamparan mereka puluhan ribu. Pontianak ini cuma 10.000. Mereka lebih luas lagi. Ada lagi yang 1% yang mungkin bukan faktor human. Banyak faktor juga. Bahkan serangga tertentu pun sekarang bisa menjadi pemicu munculnya api. Nah, itu yang jadi salah satu penyebab kebakaran di beberapa negara Eropa sekarang. Nah, itu yang mungkin setelah terjadi itu ya mau tidak mau mereka harus siap dengan sarana prasarana pemadaman kebakaran. Sekaligus juga kalau terjadi di luar konsesi tapi dekat, itu kita dorong untuk membantu memadamkan. Nah, itulah kenapa saya bilang kehadiran konsesi 366 perusahaan perkebunan dengan jumlah sekarang yang baru terdata kita itu ada 5.670 orang. Regu pemadam kebakaran ini itu mereka melindungi konsesi. Saya tidak bayangkan kalau tidak ada konsesi, hutan terbuka tanpa ada pemilikan, mungkin hotspot melebihi ratusan ribu lagi. Nah, kehadiran mereka bisa ngawal, terutama di kawasan mereka dulu. Baik, BPBD, tanggapan terhadap jawaban Pak Heru bahwa sebagian besar permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang ada di daerah konsesi itu sudah diselesaikan oleh para perusahaan. BPBD berarti hanya mematikan api yang ada di wilayah-wilayah masyarakat biasa, seperti itu? Ya, begini ya, terkait adanya indikasi bahwa yang terbakar itu lahan konsesi, karena memang ada banyak area itu masuk dalam area konsesi tetapi belum diolah oleh perusahaan, kemudian oleh masyarakat yang awam, seolah itu masih punya tidak bertuan begitu ya, bertuan dia. Akhirnya mau tidak mau perusahaan tanggung jawab, padahal bukan pelakunya, bukan perusahaan. Nah, bagi BPBD yang menjadi persoalan, ketika itu terbakar di lahan konsesi, tanggung jawab konsesi, agak sulit melakukan pemadaman karena lahan konsesi itu ada penanggung jawabnya begitu. Nah ini yang saya kira memang para tokoh masyarakat, para kepala desa juga perlu mensosialisasikan ini area konsesi yang harus kepemilikannya perusahaan, tidak boleh dibakar dan lain sebagainya. Karena kasihan juga perusahaan. Saya tidak memihak kepada perusahaan, tetapi memang realitas seperti itu. Contoh di kampung saya misalnya, satu kampung itu konsesi, di situ ada pemukiman dan di situ orang buat ladang. Ya mau tidak mau perusahaannya tanggung jawab. Ini realita ya. Baik, atau wewenang BPBD yang diperbesar sehingga dimanapun yang namanya api itu dipadamkan oleh BPBD, tidak memandang itu lahan manapun, atau seperti itu?
Kalau kita memandang dari perspektif kemanusiaan, sebetulnya tidak memandang batas administrasi. Siap. Ya. Nah, tetapi sekali lagi kita ini kan ada panduannya begitu ya. Ada panduannya, ada acuannya. Ya, termasuk ya. ada norma ya. Ada norma ya, orang, ada begitu. etika yang harus kita patuhi begitu. Oke, baik. Saya kembali ke BMKG. BMKG ini informasi yang diberikan oleh BMKG ini dibutuhkan hanya kepada pemerintah kah atau para petani, para yang bergiat di perkebunan juga membutuhkan informasi dari BMKG, termasuk nelayan mungkin. Ada tidak sih keuntungan bagi mereka dengan rilis yang diberikan oleh BMKG? Yang jelas pastinya ada ya, termasuklah kenapa kami ada kegiatan sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang cuaca iklim, itu tujuannya kan untuk peningkatan efektivitas atau produktivitas petani ataupun nelayan juga. Tentu ada kaitannya juga tentang kebencanaan atau kebakaran hutan dan lahan ini juga ya. Jadi mereka sudah bisa membaca, karena info dari BMKG itu menurut beberapa orang kan masih sulit dipahami ya. Walaupun moto kami mudah dipahami, cepat, tepat, akurat, luas, dan mudah dipahami, tapi ternyata di lapangan itu beberapa orang menyatakan masih sulit, makanya kami masih ada kegiatan sekolah lapang. Dan keuntungan mereka memahami cuaca apa? Kita bicara petani dulu, kita bicara habis itu nelayan. Mungkin jangan petani dulu ya, mungkin dari zaman Belanda dulu. Baik. Ketika Belanda datang ke sini menjajah, itu yang pertama kali dikembangkan apa? Yaitu mereka mempelajari alam yang ada di sini. Jadi betapa pentingnya memahami alam untuk efektivitas mereka itu, termasuklah petani. Memang semuanya harus memahami alam. Oke, baik. Pak Yani, tadi Bapak sudah menyatakan tentang bagaimana sanksi yang diberikan. Kemudian juga sudah disampaikan tentang bagaimana mengedukasi para pemilik lahan, begitu ya. Tetapi bagaimana mengedukasi masyarakat? Ada tidak sih keterlibatan masyarakat perkotaan terhadap keberlangsungan hutan di Kalimantan Barat? Ada hubungannya tidak sih? Atau mereka memang menjadi penonton saja? Jadi gini, kan tadi kita sepakat bahwa kebakaran ini terjadi tidak hanya dalam kawasan hutan, tapi di luar kawasan hutan. Baik. Di luar kawasan hutan kita sepakat juga, bukan hanya di kabupaten-kabupaten, tapi juga di kota terjadi. Salah satunya, misal terbakar di kota Pontianak yang sering dulu pernah kita alami adalah pada saat pembukaan lahan untuk developer. Properti. Nah, ini juga, seyogyanya semua harus kita beri sosialisasi agar tidak melakukan pembakaran. Nah, sosialisasi ini dibarengi yang dilakukan Pak Heru dan kami. Apa itu sosialisasi? Adalah peringatan kepada perusahaan. Nah, walaupun Pak Heru di sektornya membuat surat kesiapsiagaan pelaku usaha di sektor perkebunan untuk berhati-hati. Kami juga membuat semua nih. Kok Pak Heru khusus ke perkebunan, kok kami ke perkebunan, kehutanan, pertambangan. Nah, ke bupati juga kami. Kok Pak Heru ke dinas, kok kami ke bupati. Untuk semua harus siap siaga. Nah, dari surat peringatan inilah dipatuhi tidak oleh perusahaan atau pemegang izin. Nah, kalau memang dia tidak patuh, maka terjadilah kebakaran. Nah, maka kami melakukan tindakan upaya hukum tadi. Salah satu penyegelan. Nah, ini yang kita lakukan, dan memang yang namanya kebakaran ini ya kita tidak melihat siapa dan di mana kan. Tapi siapapun pelakunya itu yang harus kita lakukan tindakan yang akhirnya yang memang tindakan terakhir adalah penegakan hukum. Baik, sementara Pak Heru sendiri mungkin yang sudah dan akan dilakukan untuk tidak lagi menjadi kambing hitam ketika terjadi kebakaran lahan lagi-lagi. Ini pasti ulah perkebunan nih, Pak Heru. Makanya proses edukasi terus kita lakukan ya. Dan kami mensosialisasikan juga bagaimana peran kehadiran konsesi ya. Konsesi itu kan diundang mereka supaya membantu pertumbuhan ekonomi. Nah, mereka hadir dengan aturan-aturan yang sudah kita arahkan ya. Kami selaku pembina perkebunan ibarat orang tua nih, mengingatkan ya, perusahaan perkebunan tumbuhnya harus sesuai aturan, tanpa melanggar aturan yang menyebabkan kebakaran, seperti itu sudah kita lakukan. Cuma memang kami tidak punya wewenang untuk memberikan sanksi. Yang punya wewenang
dari lingkungan hidup kehutanan. Seperti itulah cara kerjanya. Nah, dan ini terus kita lakukan ya. Kita mengingatkan terus-menerus setiap tahun ya. Bahkan evaluasi terhadap kepemilikan sarana prasarana, kemudian regu pemadam kebakarannya, kita sampai kasih reward kalau mereka lengkap, kemudian melaporkan secara rutin pun kita sudah berikan reward. Itu bentuk perhatian kita, betapa pedulinya kita untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Betul. Kenapa? Karena wilayah Kalimantan Barat ini ada 14,6 juta hektar. 8,3 juta itu kehutanan. 3,3 jutanya itu perkebunan. Makanya luas wilayahnya cukup besar yang menjadi tanggung jawab perkebunan. Makanya kami peduli. Yang lain tanaman pangan, hortikultura, ya. Kemudian yang lain kan mungkin luasannya tidak terlalu. Nah itu yang kenapa sekaligus juga jadi potensi dan kambing hitam kalau terjadi kebakaran lahan dan kebun. Karena luasnya begitu ya. Baik, Pak Daniel, harapan kepada masyarakat yang mungkin saat ini bersentuhan langsung dengan membuka lahan, masih dalam membakar, walau itu dibolehkan secara undang-undang, tapi apa himbauannya? Harapan kita kepada masyarakat, pemerintah sebetulnya tidak melarang membakar, tetapi lakukan proses pembakaran itu dengan cara terkendali, dikendalikan, ya. Karena kalau kebakaran yang dikendalikan, maka ada mekanisme yang harus dipatuhi, buat sekat bakar dan lain sebagainya, dijaga jangan pada saat angin kencang. Nah, kebakaran ini bisa dicegah menjadi tugas kita bersama, bukan tugas pemerintah semata. Baik, terakhir Pak Tikno, informasi bulan Agustus 10 hari pertama akan terjadi hujan. Kemudian ke depannya akan adakah kemarau yang otomatis bapak-bapak ini mempersiapkan diri lagi untuk menyiapkan diri dalam karhutlah. Ada tidak? Iya, diprediksi untuk bulan Agustus itu curah hujannya lebih tinggi daripada bulan Juli ini. Baik. Nah, jadi ada kemungkinan karhutlannya akan tidak kuat gitu ya, secara gampangnya gitu ya. Namun, data 10 tahun terakhir mengatakan titik panas maksimumnya itu selalu terjadi di kalau enggak Agustus, September. Artinya walaupun curah hujan ada peningkatan, namun karhutla masih tetap harus diwaspadai. Karena 10 tahun itu bukan data yang sebentar ya. 10 tahun itu kondisi iklimnya itu bervariasi ya. Kadang banyak hujan, kadang juga sedikit hujan. Ternyata selalu di bulan itu. Jadi masih tetap. Baik, waspada untuk kita semua, siapapun itu tentu saja kita harus berwaspada karena lagi-lagi lingkungan hidup bukan tugasnya DLH, tetapi lingkungan hidup menjadi bagian tugas dan kewajiban kita untuk menjaga alam. Bukan hanya untuk kita, tetapi untuk anak cucu kita. Terima kasih Bapak-Bapak atas kehadirannya di studio kami, dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita hari ini. Kecil menjadi teman, besar menjadi lawan. Itulah api, tentu saja. Lagi-lagi kesadaran penuh bukan hanya masyarakat yang mungkin bersentuhan langsung dengan perkebunan, pertanian maupun hutan, tetapi kita semua masyarakat, mari kita berhati-hati, berwaspada. Seperti informasi BMKG bahwa Agustus dan September itu menjadi puncaknya panas. Mari kita jaga bersama agar lingkungan kita tetap bersih, bebas dari asap, sehingga tidak ada lagi libur sekolah karena asap. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Selamat Timah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak. Ya, terima kasih. Boleh minum?